Saya pernah ceritakan itu di buku Muhasabah Cinta, menghadirkan surga dalam rumah tangga. Ada teman saya namanya Khadijah. Ini sering saya cerita. Cerita lagi apa enggak? Biar inget-ingetan kita ya sama jalan yang semestinya kita tempuh. Teman saya nih Khadijah, waktu kami di Tarim itu, saya punya banyak teman-teman orang luar negeri ya, orang barat gitu, yang tinggal di sana bersama suaminya dan anak-anaknya, termasuk Erika, ya, Mariam, sama suaminya, kemudian Ustadzah Najibah tuh, yang waktu itu pernah kemari juga, itu juga tinggal di sana bersama suaminya dan anaknya. Kemudian lagi ada Latifah, ada Aisyah gitu kan. Ada beberapa orang-orang yang memang tinggal di sana bersama dengan suami-suaminya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari Australia, waktu itu yang dari Swedia. Teman-teman saya sekalian, saya sering banget dengar waktu di Indonesia tuh orang bule-bule tuh romantis sama pasangannya. Ternyata memang iya. Ya seenggaknya kayaknya lebih romantis lah daripada orang Indonesia kayaknya. Jadi sekalian, nah tapi bersama dengan saya liatin pasangan mereka tuh kok jemput istrinya atau lagi jalan bareng tuh ya romantis gitu kan. Nggak ada yang lebih romantis daripada Khadijah, teman saya ini sama suaminya. Itu saya kalau ngelihat dia tuh dijemput sama suaminya gitu ya, karena kebetulan saya pengurus waktu itu gitu. Jadi tuh suaminya tuh bahasanya ngomongnya tuh halus banget sama dia. Terus nanti tuh begitu dia keluar dari Daruz Zahra gitu, jemput sama suaminya nih, barang-barang dia tuh langsung diambil sama suaminya. Kayak dia nggak boleh banget gitu bawa barang gitu. Padahal palingan kitab gitu kan, mungkin dia jajan gitu. Pokoknya tuh langsung disamber gitu sama suaminya. Nggak bolehin bawa barang berat. Sampai saya kalau ngeliatin gitu kan, saya pernah tuh lagi di kamar gitu, saya lagi nyetrika baju tuh. Saya sama ada Khadijah lagi nyetrika gitu kan. Saya bilang sama dia gitu, Khadijah, saya suka liatin suami kamu tuh loh, kayak baik banget sama kamu. Saya sampai pernah bilang gitu, nih Khadijah nih kayak kurang digendong doang nih sama lakinya nih. Kayaknya kalau boleh bini digendongin gitu, kayaknya digendong mulu udah sama lakinya gitu. Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, iya tuh emang baik banget dah. Dia bilang gitu. Saya waktu itu denger biasa-biasa aja gitu. Ketika ada istri bilang, iya suami saya emang baik banget gitu. Tapi waktu saya pulang ke Indonesia, dan saya kemudian banyak bergaul dengan ibu-ibu, para istri, karena saya juga termasuk salah satu diantaranya. Dulu kan masih muda ya kan. Nah saya begitu pulang tuh kan dah tuh, banyak gaulnya kan sama para istri. Itu ternyata poin plus ya, ternyata nilai lebih seorang istri ketika dia bisa bilang, iya suami saya tuh emang baik banget loh. Karena ternyata nggak banyak. Kalau saya bilang gitu, suami kamu kelihatannya baik banget ya, kelihatannya doang tuh Ustazah. Itu kalau depan Ustazah melayan, ntar di belakang lain lagi tuh Ustazah. Di rumah mah nggak gitu modelnya Ustazah. Kalau ketemu sama Ustazah mau gimana emang? Ya baiklah. Jarang tuh saya ketemu istri yang bilang suami saya emang luar biasa. Terus dia cerita lagi nih si Khadijah, untung saya tidak memutuskan sesuatu yang berbeda. Kalau enggak saya pasti bakalan nyesel. Dia bilang gitu. Saya bilang emang berbeda gimana Khadijah? Dia pun mulai bercerita. Dia bilang saya tuh nikah berapa tahun lalu gitu dia sebutkan. Terus dia bilang kami satu kampung
keluarga juga udah saling kenal, kayak sama-sama orang condet gitu ibaratnya nih. Dia di kota Baydha, teman-teman. Tempatnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ayahandanya Hubabah Maryam, Hubabah Nur, mertuanya Habib Umar, mertuanya Habib Zain bin Smith. Dan dulu Habib Umar, Habib Zain itu mondoknya di sana, di Baydha sana itu. Dia bilang, kami menikah dapat sebulan 2 bulan, bulan-bulan madu itu ya, itu masih bagus-bagus saja, enak-enak aja, nggak ada masalah. Dia bilang, tapi mulai kayak setengah tahun gitu dari pernikahan, rumah tangga kami mulai sepertinya sedang diuji. Emang biasanya rumah tangga tuh 6 bulan, 2 tahun, 5 tahun. Biasanya. Nggak selalu. Tapi biasanya. Apa tuh maksudnya? Biasanya tuh kayak mulai ujian pertama tuh 6 bulan. Coba diinget-inget. Lupa lah ya, udah kawin 20 tahun. Habis itu 2 tahun tuh. 2 tahun. Kalau 2 tahun tuh baik-baik, hati nyambung, enak gitu. Biasanya kesannya lebih gampang lagi. Terus nanti 5 tahun tuh ada dapat ujian lagi biasanya. Nggak mesti ya, nggak mesti. Ada yang beda-beda juga. Ada orang udah kawin 30 tahun terus bubar juga ada juga. Cuman rata-ratanya tuh kayak gitu. Dia bilang dapat 6 bulan pernikahan. Suami saya mulain jadwalnya berubah. Biasanya tuh kalau dia keluar, dia punya toko gitu, keluar pagi nih kerja gitu, ntar siangan itu dia pulang, sholat duhur, jamaah, makan di rumah, habis itu dia berangkat lagi gitu. Dia bilang ini mulai berantakan, mulain kadang maghrib belum ada di rumah gitu, kadang-kadang isya aja juga belum pulang, mukanya mulain kelihatan suram. Saya tanyain, dia selalu bilang nggak ada apa-apa kok. Itu memang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, teman-teman. Perempuan itu bercerita, menceritakan kondisi. Laki-laki bercerita, mencari solusi. Itu beda. Kalau kita tuh segala-gala, kita pengen cerita. Apa yang ada masalah? Awal masalah tuh kita pasti akan cerita sama suami, sama anak, gak peduli sama bayi kita ceritain. Mama nih lagi susah deh nak, gitu. Anak bayinya yang Pokoknya intinya kita mesti cerita aja gitu. Emang perempuan pada dasarnya memang seperti itu, teman-teman. Kita tuh kayak kalau udah cerita 50% permasalahan tuh kayak terurai gitu. Kalau masih di dalam sini nih kayak yang sesek banget tuh, kayak bener-bener ruwet gitu. Tapi begitu udah kita ceritain gitu, kita udah jauh lebih lega. Ya, makanya kalau kamu ada temen kamu mau cerita, itu dengerin aja. Kecuali kalau kamu bisa memberikan solusi yang bagus atau dia minta solusi, kadang nih cerita juga nggak perlu solusi. Curhat aja gitu. Kita kayak lagi sakit gitu kan, pusing atau apa kan, kita cerita tuh sama suami. Nah kalau suami itu nggak gitu ceritanya, kita tuh sekedar misalnya gitu ya, saya tadi sakit kepala, saya nih sakit kepala banget deh misalnya gitu ya. Kita cuman pengen didengerin aja gitu, Atau ya bagus lah kalau dia bisa bikinin teh panas misalnya gitu ya. Tapi enggak pun nggak apa-apa gitu, cuman sekedar yang terus gimana kondisi kamu sekarang? Masih sakit kepala? Itu kita udah seneng banget. Iya gak sih? Apa saya doang yang begitu? Kalau laki-laki tuh nggak gitu. Kalau laki-laki itu, kalau dia bercerita artinya mencari solusi gitu. Dan kalau dia pikir bahwa istrinya tidak bisa memberikan solusi, hanya akan menyusahkan istrinya, apalagi menyusahkan anaknya, dia nggak bakalan cerita sampai permasalahannya selesai, baru dia akan menceritakan kepada istrinya gitu.
Itu emang perbedaan yang sangat mencolok dari dua karakter. Makanya kalau kita cerita sama suami nih misalnya, kepala saya sakit, dia pasti akan cariin solusi. Kita ke rumah sakit yuk. Ya, nggak usah segitunya, kepala sakit doang. Pakai segala ke rumah sakit gitu. Kan begitu gitu, dia akan mencari solusinya. Nah, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, jadi nih si suaminya Khadijah ini gitu, nggak mau cerita karena dia pikir daripada saya nyusahin hati istri saya gitu, dia nggak cerita. Dia bilang tambah lama nih tambah berantakan nih, kayaknya sholat juga nih yang asalnya dia laksanakan dengan berjamaah gitu, kayaknya mulai berantakan nih sholatnya nih, tar pulang belum sholat, dia pun sholat di akhir-akhir waktu gitu. Saya ngeliatinnya nih, kenapa nih orang? Rupanya dia terlilit hutang. Bukan mah pinjol juga sih. Jadi akhirnya dia urusannya ini gagal gitu, mau ambil satu project mungkin gitu ya, mau jualan atau mau apa gitu, ternyata mau bisnis lah gitu. Ternyata bisnisnya gagal, diambil hutang sana, dia pun juga nggak berhasil lagi, gali lubang, tutup lubang, mulain tuh ribet tuh. Bulan ke-7, bulan ke-8. Dia bilang sampai satu hari ketika dia mulain tuh, sering-sering pulang malam, saya liatin aja nih kenapa nih orang. Saya tanyain juga nggak jawab. Saya coba cari tahu, dia juga kadang marah kalau ditanyain. Udah sih, udah nggak usah tanya-tanya gitu, udah kamu ini aja gitu kan. Jadi nggak enak kan juga. Sampai akhirnya dia bilang ujian itu pun terjadi. Satu malam dia buka pintu dalam keadaan udah larut malam, saya kebangun. Dia bilang, saya lihat dia masuk rumah kemudian pingsan. Di dalam rumah tercium dari mulutnya bau minuman keras. Dia bilang, saya nggak tahu di tempat kamu gimana Halimah, tapi di tempat saya jangankan orang minum khamr, orang merokok aja dianggap sebagai aib bagi seorang laki-laki. Kayak udah kriminal gitu. Kayak udah yang laki-laki nggak bener banget gitu dah. Kalau ngerokok nih, apalagi minuman keras gitu. Yang udah sepakat dengan keharamannya kan. Dia bilang hati saya rasanya kayak udah nggak karu-karuan. Berantakan banget, sumpek banget, susah banget. Saya seret-seret suami saya karena nggak cukup kuat buat gendong dia gitu kan. Dia bilang saya seret-seret sampai saya naikin dia di atas tempat tidur gitu. Dengan susah payah, saya pun tungguin dia dengan linangan air mata. Saya sedih banget lihat keadaan suami saya seperti itu. Dia bilang sampai waktunya subuh saya bangunin dia nggak bangun. Berapa menit kemudian saya bangunin lagi, dia nggak bangun. Sampai akhirnya saya sholat subuh sendirian. Abisnya itu kemudian saya tungguin dia gitu. Sampai matahari terbit dia belum bangun juga. Belum sadar juga, bangun-bangun jam 8. Dia kemudian sholat subuh dengan kunut yang dijemur. Saya nangis depan dia, saya bilang, kamu kenapa? Dia seperti tetap enggan bercerita, tapi saya tetap tanya sama dia, kamu kenapa? Saya istrimu, saya berhak tahu apa yang terjadi sama kamu. Dia pun mulai bercerita bahwa urusan bisnisnya sedang tidak baik-baik aja. Tapi dia bilang, tapi nggak apa-apa kok, nanti semuanya akan dapat saya selesaikan. Laki-laki, gengsinya kan tinggi. Saya kira itu adalah malam paling gelap dalam hidup saya. Ternyata itu baru awalnya. Besok-besoknya tambah berat lagi. Dia mulai berjudi. Dan judi mana yang bisa menghasilkan? Mulailah kami menjual barang-barang di dalam rumah. Mulailah perhiasan terjualkan satu demi satu. Barang-barang mulai pada habis.
Sementara hutang dia bukan juga berkurang, malah semakin hari semakin bertambah. Dia bilang keadaan pun menjadi semakin runyam. Dia semakin jarang pulang ke rumah. Kadang pulang pagi, kadang nggak pulang juga. Dia bilang kalau saya tanya dia malah marah-marah. Dia pun juga mulai sering memaksa saya untuk jual barang atau mulai mengambil barang-barang dalam rumah. Udah semakin kayak ada di neraka rumah kami. Dia bilang sampai akhirnya saya datang, saya bertanya kepada seorang ustadz. Dia bilang, ya ini ujian dalam rumah tangga. Kalau kamu bisa bersabar lebih bagus, kalau kamu mau tinggalkan suami kamu yang kayak begitu, boleh juga. Udah boleh gitu. Dia bilang keadaan menjadi semakin tidak baik-baik lagi, tidak baik-baik saja. Saya pun memutuskan untuk mulai bekerja. Saya tanya sama Khadijah ini karena saya tahu budaya di Arab bukan gampang orang nyari kerjaan gitu. Jadi saya tanya sama dia gitu. Terus kamu apa Khadijah yang kamu kerjain gitu? Dia bilang saya bikin roti. Kami dari keluarga yang pandai buat roti gitu. Jadi dia bilang saya pun bikin roti Arab yang segede-gede nampah tuh. Itu dia bilang khubz itu ya namanya ya. Dia bilang saya pun bikin itu, saya bangun jam 3 pagi gitu, saya mulai buat roti. Sampai pagi-pagi hari saya minta adik saya untuk datang ngambil roti jual di restoran-restoran. Dia bilang alhamdulillah untuk sekedar uang makan kami berdua tuh sebenarnya nggak kurang. Kalau buat makan doang. Maksudnya buat hari-hari itu cukup. Akan tetapi kan nih suaminya rupanya tidak menempuh jalan takwa gitu. Di saat diuji suami tidak menempuh jalan takwa. Dari sejak awalnya dia lebih memilih untuk riba. Dari awalnya dia udah maksudnya untuk berhutang ya. Untuk berhutang, kemudian lagi dia dari awalnya juga kan memilih untuk berjudi, kemudian lagi malah dia udah pusing nggak bisa iniin dirinya, dia malah minum minuman keras gitu. Jadi yang ditempuh bukan jalan takwa teman-teman. Nah itu kalau yang ditempuh bukan jalan takwa tuh susah. Mau berharap wal akibatu lil muttaqin. Yang Khadijahnya jalannya jalan takwa. Berikut sekalian, jadi dia milih untuk kerja daripada dia berhutang misalnya. Karena ada banyak juga nih para istri-istri yang ketika dikasih ujian berupa kesulitan materi, yang dipilih bukan hal yang benar nih kadang-kadang. Pinjem sama temen, betul gitu? Datengin saudara, sambil usap-usap lutut. Kenapa dah orang kalau mau pinjem duit suka usap-usap lutut? Ada perlu apa nih? Usap-usap lutut. Masa sih nggak ngerti? Sehingga sekalian yang saya muliakan, dan kadang kalau nggak dikasih malah ngomel, malah marah, tuh kelakuan tuh. Ada yang begitu? Ada orangnya di sini yang begitu? Ayolah, jangan malu-maluin hidup ini. Sehingga sekalian yang saya muliakan, datangnya sama Allah aja. Itu udah yang paling tepat udah. Kalau kamu datangnya sama Allah, Allah akan bikin kamu terkeluarkan dari permasalahan tanpa harus merasa hina. Tuh, poin teman-teman. Kalau kamu datangnya kepada Allah, jalan takwa yang kamu tempuh, kamu akan keluar dari permasalahan lewat jalan yang tidak harus membuat kamu hina. Kalau kamu datang kepada manusia, belum tentu ada solusinya, belum tentu ada jalan keluarnya, namun yang pasti kamu akan terhina. Udah pasti.
Orang tuh kalau datang ke rumah orang mau buat pinjam, mau buat utang, udah pasti terhina. Betul apa enggak? Masya Allah, Masya Allah. Dikasih terhina, nggak dikasih lebih terhina lagi. Maaf ya, saya nggak ada nih. Lagian kamu sih yang utang kemarinan aja kan kamu belum bayar. Aduh, malunya kayak apa tuh? Udah deh teman-teman soiku sekalian, nggak usah yang begitu-begitu. Apalagi untuk memenuhi gaya hidup. Saya sering berulang-ulang sampaikan padamu, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Maka kalau hidup kepengen tenang, jangan kebanyakan gaya. Setuju? Gak usah kebanyakan gaya. Pakai pengen punya barang branded. Ya kalau kamu mampu silakan aja. Tapi kalau nggak mampu ngapain maksain? Heran saya sama orang-orang sampai iPhone 14 disewakan. Disewakan. Buat apa tuh? Buat hadir acara reunian. Buat hadir acara arisan. Barang-barang branded bahkan ada yang disewakan. Hanya untuk menaikkan gaya hidup aja gitu. Kayak biar kelihatan cakep aja di hadapan orang-orang. Siapa yang sampai segitu pentingnya kamu sampai harus nyari kesan dari orang tersebut? Teman-teman saudaraku sekalian, dia tidak memberi nafkah padamu. Dia tidak memberi rezeki padamu. Dia tidak menjadi alasan kamu bahagia atau sengsara hidup. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Kamu seharusnya kalau mau cari muka lah dari dia yang memegang kendali atas hidupmu. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari muka lah kepadanya. Bangun di waktu malam. Cari muka di hadapan Allah. Ya Allah, saya ada nih jam-jam yang segini ya Allah. Di antara hamba-hambamu yang soleh-solehah bangun di jam yang seperti ini, saya ikutan bangun juga loh ya Allah. Cari muka namanya. Dengan linangan air mata, kamu meminta agar Allah memandangmu dengan pandangan penuh cinta, itu namanya cari muka. Datang nih hari-hari di bulan Muharram. Sesungguhnya sebaik-baik puasa sesudah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu berpuasa lapar-lapar, itu namanya kamu lagi cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari muka lah di hadapan Allah. Kamu hadir majelis yang seperti ini gitu. Andai orang lain nggak tahu, nggak apa-apa juga, nggak harus update status. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau ada yang kamu mau cari mukanya, carilah muka di hadapan Allah. Cari muka di hadapan Allah. Duduk di belakang kena panasan, nggak apa-apa. Orang lain nggak tahu, nggak apa-apa. Dilihat orang lain, ih duduknya di belakang kena panas tuh kesianan, nggak apa-apa. Orang lain lihat saya kayak gimana nggak apa-apa, yang penting Allah lihat saya ada di antara hamba-hambanya lagi ikutan jalan nyari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, nyari tahu cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, nah untungnya nih suaminya Khadijah yang didapati adalah perempuan, maksudnya istrinya adalah seorang perempuan yang solehah, nempuh jalan takwa. Nih kalau misalnya yang didapetin perempuan yang lain kan belum tentu ceritanya jadi masuk di buku saya. Sehingga sekalian, akhirnya keadaannya jadi kayak begitu nih suaminya nih. Tambah
semena-mena, berbulan-bulan. Kadang-kadang nih nggak pulang, kata ya Khadijah nih, pulang cuman buat ngambil duit saya. Itu kan nyesek banget ya kalau jadi istri kayak begitu gitu. Tapi Khadijah memang luar biasa, hamba-hamba yang bertakwa, teman-teman. Bersama dengan kesulitannya, dia hanya akan memilih jalannya Allah. Akhirnya kerja terus tiap hari bisa buat makan, tapi ya suami keadaannya tidak membaik juga gitu. Dia pun nanya lagi, gimana ya, Beb, gimana ya, Ustadz, Kiai, Ustazah, misalnya gitu. Dia nanya lah sama orang yang ngerti agama gitu. Emang kalau nanya tuh jangan temen yang ngomporin gitu kan, sama tetangga gitu. Lagi lewat depan rumah kelihatan tetangga, kelihatan mukanya surem banget. Iya nih, saya cerita boleh gak? Nah, gitu. Jadi sekalian saya muliakan, habisnya kalau nanya mau Ustazah susah jawabannya. Duduk di majelis, kamu akan dapat jawaban dari berbagai macam permasalahan kehidupan. Nggak harus nanya satu-satu, masalahnya kan mirip-mirip aja sebenarnya. Betul? Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Judulnya tuh beda di judul doang, masalahnya mah sama. Betul nggak sih? Masalah hidup orang tuh hampir mirip semuanya. Beda di judulnya doang, sama beda pemerannya doang. Sehingga sekalian akhirnya nanya lagi, terus dibilangnya ya itulah rumah tangga ya. Ya, kalau kamu sabar silahkan dijalanin. Kalau kamu nggak sabar udah boleh kamu buat minta cerai, buat nuntut cerai. Gitu. Dia tapi denger-denger kajian gitu kan. Dia juga berusaha untuk mengingat-ingat pelajaran-pelajaran yang disampaikan orang-orang soleh. Beliau kemudian dapat satu pemikiran, kayaknya nih saya belum serius nih minta sama Allahnya. Dia bilang, saya memutuskan untuk bangun tahajud. Dia udah bangun tuh jam 3, tapi dia selama ini nggak serius tahajudnya. Jadi dia mulain tuh, bangunnya lebih diawalkan, kan bangun jam 3 bikin roti tuh. Jadi dia bangunnya diawalkan beberapa menit gitu kan. Mulailah dia sholat tahajud. Habis selesai sholat tahajud dia angkat tangannya, ya Allah, bimbinglah suami saya menuju jalanmu ya Allah. Bimbinglah kami berdua menuju jalanmu ya Allah. Sayangilah saya, sayangi suami saya, sayangi kami semuanya ya Allah. Jangan biarkan kami salah jalan. Jangan biarkan kami jadi orang-orang yang kau murkai ya Allah. Tarik suami saya ya Allah kembali ke jalanmu. Udah gitu. Dia nggak bilang ya Allah, kalau emang suami saya bakalannya bener, cepetan benerin. Kalau kiranya suami saya ya Allah bakalan nggak benar, ya Allah jauhkan saya dari dia. Nggak gitu doanya. Dia nggak gitu doanya. Dia doa minta agar Allah sayangin dia, sayangin suami dia gitu. Minta agar mereka berdua ditempuhkan jalan orang-orang yang bertakwa. Dan itu aja doa dia gitu. Dengan lilangan air mata dia bilang, ya Allah sianin apa suami saya ya Allah, sayangi suami saya ya Allah, kesian, sayangi dia ya Allah, sayangi saya juga ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang soleh-soleha. Itu doa dia hari-hari dengan linangan air mata. Saya tanya, gimana Khadijah, doa kamu diijabah? Enggak gitu juga. Doa saya enggak langsung diijabah. Suami saya malah kabur 3 bulan gak pulang-pulang. 3 bulan gak pulang-pulang. Itu kayak udah nikah lebih dari setahun tuh ya, ketika suaminya kabur itu.
Dia bilang, ya Allah, susah saya tambahan. Karena orang jadi pada nanya kan, mertua, saudara gitu kan. Dia bilang, saya nggak tahu dia di mana. Dia nggak ngabarin, dia nggak apa-apa gitu, nggak kirim surat kek gitu ya, ngasih tahu gitu. Akhirnya orang tua jadi tahu, mertua jadi tahu. Akhirnya kelakuan dia pun kesebar kemana-mana. Saya malu, saya berusaha buat nutupin aib-aib dia. Sampai mertua saya bilang, ya ampun nak, maafin ya, kami nggak tahu kalau keadaan anak kami tuh kayak gitu. Nanti kalau dia datang, kita yang bakalan bilang sama dia buat ceraiin kamu. Astagfirullah, maafin kami. Suami kamu telah zalim sama kamu. Dan dia nih, ketika suaminya loh, keluarga suaminya loh yang bilang kayak begitu, dia malah bilang, enggak kok, suami saya tuh orang baik. Emang nggak ketuker, hati tuh nggak ketuker. Hati kamu kalau baik ya baik gitu. Nggak usah sok-sokan ngaku-ngaku hati baik teman-teman. Kalau kenyataannya, kalau ada orang yang bilang suami kamu kok kayak gitu amat, kamu belum tahu tuh, sedikit aja tuh yang kamu tahu. Kamu mau tahu kedoliman dia, langsung dari A sampai Z, buka-buka aib suaminya. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah, amin. Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah. Allah jadikan kita semuanya istri yang solehah insya Allah buat suami kita. Teman-teman sekalian saya muliakan, orang tuanya juga kayak begitu. Ya ampun nak, gimana nih keadaan kamu gitu kan. Dia bilang, enggak kok mah, dia tuh baik sebenarnya mah. Lagi diuji aja mah, lagi kesulitan secara ekonomi, kesian. Kita doain aja mah, gitu tuh. Gitu aja dia. Kebaikan hatinya ini teman-teman sesuatu hal yang perlu banget buat kita minta sama Allah. Ya Allah, karuniakan untuk kami hati yang baik. Karuniakan untuk anak-anak kami hati yang baik. Karuniakan untuk suami kami, orang-orang yang kami sayangi, sahabat-sahabat kami hati yang baik. Orang kalau udah sama Allah dikasih hati yang baik, itu kayak udah dapat hadwafir gitu loh. Udah dapat jatah yang sempurna dari kebahagiaan hidup dunia akhirat. Orang kalau sama Allah dikasih hati yang baik, udah kayak udah dikasih tiket buat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Makanya mesti banget minta sama Allah hati yang baik. Jangan cuma minta duit mulu sama Allah. Teman-teman sekalian, akhirnya dia bilang gara-gara suami saya itu kabur dari rumah 3 bulan gak pulang, itu ternyata adalah solusi karena banyak orang tahu. Akhirnya kemudian banyak orang juga yang kayak gini, oh ternyata dia lagi kesulitan ya, dia itu dulunya pernah bantu saya, dia pernah hutangin saya kemudian mengikhlaskannya, ternyata suaminya emang orang baik gitu. Terlepas dari keadaan ekonominya yang sekarang sedang sulit, sebenarnya tuh hatinya tuh ringan buat ngebantuin orang lain. Maka orang-orang itu pun mulai tuh ngumpulin dari pihak keluarga, dari pihak ini itu, cari tahu hutang dia tuh kemana-manaan aja dan ditutupin. Sehingga 3 bulan kemudian ketika dia datang, sebenarnya dia udah bebas dari seluruh hutang. Luar biasa cara Allah memberi solusi permasalahan-permasalahan kita tuh kadang nggak lewat jalannya gitu, nggak lewat jalan yang kita pikir. Kita nih kan kalau apa-apa itu cenderungnya mikir jalan keluarnya kan itu gitu. Satu itu aja yang bisa kita pikirin. Padahal Allah tuh punya ribuan jalan untuk jadi jalan keluar. Makanya nih kalau satu pintu darimu tertutup, enggak usah susah-susah berusaha ngedor tuh pintu. Tungguin, yang tenang, yang sabar. Kamu akan lihat dengan seksama di sekelilingmu, ternyata ada pintu lain yang terbuka untukmu. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, saya tanya sama Khadijah ini, apa yang bikin kamu nggak nyerah Khadijah di saat badai kehidupan sebesar itu datang dalam hidupmu?
Dia bilang, karena saya yakin malam apabila semakin larut, pertanda fajar sebentar lagi akan terbit. Asal kamu ada di jalan takwa, asal kamu tidak melanggar aturan Allah SWT, asal kamu mengikuti jalan yang semestinya, tenang. Bersama dengan malam yang semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Jangan lewatkan terbitnya fajar justru di saat kamu sudah menyerah gitu. Sayang-sayang, pas fajarnya terbit kamunya udah nggak lagi nungguin. Sayang-sayang, akhirnya kelewatan. Jadi dia bilang, saya pun tungguin aja fajarnya terbit. Saya tanya, fajarnya terbit beneran Khadijah? Terbit juga akhirnya. Dia bilang, suami saya kan masih punya kunci rumah. Sehingga sekalian saya muliakan, dia bilang, suami saya kan masih punya kunci rumah. Jadi malam-malam tuh dia rupanya masuk gitu kan. Saya nggak dengar, saya lagi capek tidur habis bikin roti kayaknya ya. Jadi dia bilang, saya udah tidur, saya lagi tidur gitu. Saya dibangunin sama suami saya, dia gerakin kaki saya. Saya kebangun, saya liatin dia duduk di pinggir tempat tidur, bagian kaki, nggak di dekat kepala. Dia kayak malu gitu, nunduk palanya. Saya kaget kebangun, saya duduk juga. Saya liatin dia kurus, saya liatin dia agak tidak terawat jambangnya, rambutnya gitu. Mukanya kelihatan lebih hitam, kulit-kulitnya juga jadi kayak kasar gitu. Dia liatin saya, noleh-noleh gitu. Tapi pandangan matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda. Pandangan matanya bukan mata saat dia lagi mabok, saat dia lagi maksa minta uang, saat dia lagi kasar sama saya, enggak gitu. Pandangan matanya mata yang punya cinta, mata yang punya takwa, mata yang punya kasih sayang. Terus dia sambil setengah nunduk-nunduk gitu nanya, dia bilang, Khadijah, kamu masih istri saya bukan? Saya bilang, yang punya hak cerai bukannya kamu. Selagi kamu belum menceraikan saya adalah istri kamu kan? Terus dia ganti pertanyaannya, maksud saya, kamu masih mau gak jadi istri saya? Maksudnya sesudah berbulan-bulan itu ya, itu 3 bulannya yang dia perginya tuh, dari mulai awal tuh udah hampir setahun barangkali. Senengnya cuma 6 bulannya doang. Dia bilang, kamu masih mau gak jadi istri saya? Saya bilang, tentu saja. Saya istri kamu. Dan saya tetap mau jadi istri kamu. Saya sayang sama kamu. Orang takwa tuh. Orang takwa. Dia ngelihat suami sebagai jalan surga. Jadi dia sayang sama suaminya. Bukan suami orang. Akhirnya terus dia bilang, Khadijah, kalau emang kamu masih mau jadi istri saya, kamu mau ya saya ajakin pergi dari sini. Terus saya tanya, emang kamu mau kemana? Dia bilang, saya udah dapet yang selama ini saya cari. Emang kamu mau nyari apa selama ini? Dia bilang, saya nyari ketenangan hati. Saya nyari kedamaian pikiran. Sekarang kamu udah dapet? Iya. Beberapa minggu lalu, saya ada pergi ke kota Tarim. Dan saya berjumpa dengan Habib Umar bin Hafidz. Beliau kemudian
membuat hati saya jadi tenang, damai. Saya cerita sama beliau, terus beliau bilang, kalau gitu tinggallah di sini. Saya akan memberi pekerjaan untukmu hingga kamu dapat menghidupi istrimu. Bawa istri kamu kemari, kerjalah di sini. Kami memerlukan seseorang yang bekerja di dapur kami sebagai tukang bikin roti. Saya begitu dengar nama Habib Umar bin Hafid, Khadijah bilang, siapa yang gak kenal sama Habib Umar? Semua kenal. Saya pun segera tersenyum, kemudian saya bilang, tentu saja, yuk kita siap-siap. Pagi hari itu dia bilang mobilnya datang, kami pun berangkat. Naik mobil berbelas-belas jam, mobilnya nggak ada AC-nya. Dia bilang perjalanan yang melelahkan, panas, tapi hati saya bahagia sepanjang jalan. Suami saya pegang tangan saya, terus berulang-ulang kali dia bilang, makasih Khadijah, makasih Khadijah. Saya tanya, kenapa kamu makasih mulu? Makasih sudah tetap mau jadi istri saya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, laki-laki paling romantis yang pernah saya dapetin, itu istrinya kayak kurang digendong doang. Insya Allah. Mudah-mudahan tambah waktu. Saya nggak tahu lagi kondisinya sekarang ini, tapi kita doakan bareng-bareng. Semoga rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita juga nih ya, yang dengarkan cerita ini, mudah-mudahan rumah tangga kita juga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang berjalan dalam jalan takwa, insya Allah.